Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini kita masih pada materi dimensi 3 dengan subbabnya itu lanjutan ya mengenai garis terhadap bidang. Nah, garis terhadap bidang ini dibagi menjadi 3. Ada garis yang dikatakan terletak pada bidang, ada garis yang dikatakan sejajar dengan bidang, dan ada garis yang menembus bidang. Nah, kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini apakah sudah terbayang contoh-contoh garis yang dikatakan terletak pada bidang dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelumnya akan Ibu ilustrasikan dulu dalam bentuk gambar matematika. Nah, di sini yang pertama akan Ibu bahas mengenai garis terletak pada bidang. Ini ya, yang pertama, garis terletak pada bidang. Itu artinya si garis tersebut tepat berada pada bidang tersebut tanpa ada saling berpotongan, tidak sejajar, tidak menembus, dan tidak ada hal apapun selain terletak. Berarti si garis tersebut berada di posisi di dalam bidang. Mau posisinya arahnya bagaimanapun tidak ada aturannya. Yang penting garis itu terletak tepat pada bidang. Nah, kira-kira apakah sudah tahu contoh dalam kehidupan sehari-harinya? Nah, Ibu akan menunjukkan salah satu contoh garis yang terletak pada bidang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ini ya. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Ketika pensil atau pulpen atau benda apapun, misalnya dimisalkan si pensil ini adalah sebuah garis dan buku ini adalah sebuah bidang. Ketika pensil tersebut terletak pada bidang, berarti merupakan salah satu bagian dari dalil yang pertama bahwa garis terletak pada bidang berarti si pensil ini dia tidak sejajar dan menyimpannya boleh sembarang. Nah, begitupun pula dengan gambar yang ini, sama ya, garis terletak pada bidang. Nah, apakah yang ini sejajar atau terletak pada bidang? Nah, gambar yang ini masih terletak pada bidang walaupun posisinya itu sejajar atau sama karena si pensil ini berada pada bidang kertasnya. Berarti garis terletak pada bidang. Kira-kira sudah memahami yang pertama, garis terletak pada bidang? Yang pertama apakah sudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya yaitu garis sejajar pada bidang. Nah, coba perhatikan perbedaannya. Apabila garis terletak pada bidang, berarti si garis ini harus berada di dalam wilayah bidang tersebut. Sedangkan garis sejajar pada bidang, dia posisinya harus sejajar dengan bidangnya dan terletak di luar bidang, serta ketika si bidangnya diperluas dan garisnya diperpanjang, itu tidak saling berpotongan. Nah, contohnya kita coba contohnya dalam. Nah, contohnya adalah misalnya ini ya, ada satu buah pulpen dan buku catatan. Boleh yang ini juga sama, pulpen, pena, atau pena ini dianggap sebagai garis, lalu buku catatannya sebagai bidang. Nah, si bidang ini, si pensil ini atau si pena ini tidak terletak pada bidang. Dan ketika si buku ini diganti atau diperluas serta garisnya ini, si penanya itu diperpanjang, mereka tidak akan pernah saling bertemu. Nah, ini disebut dengan garis yang sejajar dengan bidang. Oke, kalau yang ini berarti termasuk contoh yang tadi, garis terletak pada bidang.
Nah, kalau yang ini gimana? Yang ini juga sama, garis terletak pada bidang. Dan pembahasan terakhir adalah garis yang menembus atau memotong bidang. Nah, kira-kira sudah mampu membedakan garis yang terletak pada bidang, garis yang sejajar dengan bidang, dan yang menembus dengan bidang. Kalau yang menembus pasti pada paham semua ya, karena menembus itu berarti di sini ada titik temu antara si garis dan bidangnya. Berarti si garisnya itu berada dalam bidang serta menembus atau ada sebuah titik potong di situ ya. Kira-kira contohnya ada nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Contohnya ketika kita sedang menulis. Ketika kita sedang menulis, ini dimaksud adalah salah satu contoh garis yang saling bersilangan atau berpotongan dengan bidang. Karena apabila pena ini dianggap sebagai garis dan kertas yang di bawah ini sebagai bidang, dan si pena ini atau garis ini diperpanjang, maka dia akan menembus ke dalam kertas, maka akan ada lubang ya di situ. Nah, tepat lubang kertas itu adalah titiknya, salah satu titik pada bidang. Kira-kira ada contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang kalian ketahui mengenai garis terletak pada bidang, garis sejajar pada bidang, dan garis yang menembus atau memotong bidang? Kira-kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sudah paham semuanya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.